Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Maulidana, NIM 18 10 80 2048. Nama saya Muhammad Teguh Mujahidin, NIM 181 080 2056. Ya, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem dan sistem informasi. Nah, konsep dasar sistem informasi yakni ada satu sistem. Sistem itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengertian sistem, yang kedua ada karakteristik sistem, yang ketiga ada klasifikasi sistem, yang keempat ada sistem berdasarkan prinsip dasar, dan yang terakhir perilaku sistem. Kemudian ada sistem informasi bagi menjadi 4, yaitu ada pengertian dari sistem informasi, yang kedua ada komponen sistem informasi, terus yang ketiga ada perencanaan sistem informasi, dan yang terakhir ada contoh sistem informasi. Ya, sistem sendiri adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau bisa disebut subsistem yang saling bekerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada karakteristik sistem atau elemen sistem. Yang pertama, memiliki komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Ya, yang selanjutnya ada batas sistem atau boundary. Batas sistem yaitu adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau scope dari sistem tersebut. Selanjutnya ada lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Dan selanjutnya penghubung sistem atau interface. Jadi yaitu merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Selanjutnya ada masukan sistem atau input. Input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan awal atau signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diperoleh untuk didapatkan keluarannya. Dan kemudian ada keluaran sistem atau output, merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Dan yang terakhir, pengelolaan sistem atau proses, yaitu merupakan bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Dan yang di atas ini adalah model umum sistem. Seperti di atas, yaitu ada input atau masukan, kemudian maju ke proses atau prosesnya yang diproses tersebut, kemudian dari output dikeluarkan, dan selanjutnya seperti itu, mengulangi kembali atau feedback. Kemudian ada klasifikasi sistem. Parameter pengklasifikasian sistem adalah antara lain, yang pertama adalah bentuk. Klasifikasi sistem menurut bentuk. Yang pertama ada sistem abstrak atau abstrak sistem. Adalah sistem yang secara fisik tidak dapat diwujudkan tetapi secara konseptual dapat dijelaskan. Contohnya adalah sistem ketuhanan. Yang kedua ada sistem fisik atau physical system, yaitu sistem yang secara fisik dapat diwujudkan bentuknya. Contohnya seperti sistem-sistem di sekitar kita yang dapat kita tunjukkan bentuknya secara nyata. Ya, kemudian yang kedua adalah penciptaan sistem oleh manusia. Klasifikasi sistem menurut penciptaan sistem oleh manusia, yang pertama adalah sistem alamiah atau natural system.
adalah sistem yang secara alamiah sudah ada di sekitar kehidupan manusia. Contohnya seperti sistem tata surya, sistem sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sistem buatan manusia atau human-made system adalah sistem yang secara langsung terwujud ada keterlibatan manusia sebagai pencipta sistem tersebut. Walaupun secara tidak absolut manusia adalah pencipta sistem tersebut. Contohnya adalah sistem komputer dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tingkat kepastian. Klasifikasi sistem menurut tingkat kepastian yang pertama adalah sistem pasti atau deterministik sistem, yaitu sistem yang dapat secara pasti dapat dinyatakan dalam penentuan komponen-komponennya, khususnya pada ketentuan prosesnya secara pasti dapat ditentukan hasilnya. Contohnya adalah sistem perhitungan terhadap bilangan real. Yang kedua ada sistem probabilistik atau probabilistik system, yaitu sistem yang tidak secara pasti dapat dinyatakan dalam ketentuan komponen-komponennya, khususnya pada ketentuan prosesnya yang secara tidak pasti dapat ditentukan hasilnya. Contohnya yaitu sistem perhitungan statistik, sistem penunjang keputusan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu klasifikasi sistem menurut hubungan dan dengan lingkungan luar, yaitu yang pertama adalah sistem tertutup atau closed system, adalah sistem yang tidak mempunyai hubungan dengan lingkungan luar sebagai top sistem, dan dalam siklus hidupnya sistem ini tidak melakukan pertukaran masukan atau keluaran dari lingkungannya. Penjelasan ini berhubungan dengan pernyataan bahwa alam adalah sebuah sistem dan terdiri dari subsistem dan yang saling terkait. Yang kemudian yang kedua adalah sistem terbuka atau open system, yaitu sistem yang bekerja dengan melakukan pertukaran masukan dan keluaran dari lingkungan luar sistem dengan digambarkan sebagai jalur atau garis umpan balik, yaitu seperti feedback pada model umum sistem. Kemudian ada sistem berdasarkan prinsip dasar secara umum terbagi dalam yang pertama sistem terspesialisasi, yaitu sistem yang sulit diterapkan pada lingkungan yang berbeda. Misalnya sistem biologi, ikan yang dipindahkan ke darat. Yang kedua, sistem besar adalah sistem yang sebagian besar sumber dayanya berfungsi melakukan perawatan harian. Misalnya dinosaurus sebagai sistem biologi menghabiskan sebagai besar masa hidupnya dengan makan dan makan. Yang ketiga ada sistem berkembang, yaitu walaupun tidak berlaku bagi semua sistem, tetapi hampir semua sistem selalu berkembang. Yang selanjutnya adalah pelaku sistem terdiri dari 7 kelompok. Yang pertama adalah pemakai, yang kedua manajemen, yang ketiga pemeriksa, yang keempat menganalisa sistem, yang kelima pendesain sistem, keenam programmer, yang ketujuh yang terakhir personel pengoperasian. Kemudian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, dan model manajemen basis data. Ya, yang kemudian ada komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama adalah komponen input, kedua model, yang ketiga output, keempat teknologi, yang kelima hardware, keenam software, ketujuh basis data, dan yang terakhir komponen kontrol. Perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi perlu diketahui perubahan sistem baik besar maupun kecil selalu akan melalui tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Tingkat yang pertama, ide, mengetahui perlu adanya perubahan. Tingkat kedua, desain, merancang cara pencegahannya. Tingkat ketiga, pelaksanaan, menerapkan desain ke dalam sistem. Tingkat keempat, kontrol, memeriksa tingkat pelaksanaan dijalankan sesuai dengan desain. Terus tingkat yang kelima, ada evaluasi, memeriksa apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan semula. Tingkat keenam, tindak lanjut, melaksanakan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi yang ada. Ya, contoh sistem informasi. Contoh sistem informasi yang pertama adalah sistem reservasi atau penerbangan. Digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket.
Yang kedua, sistem POS atau Point of Sale yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data. Yang ketiga adalah sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis yang mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada setiap semester tersebut. Yang keempat adalah sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggan yang jatuh tempo. Dan terakhir, sistem smart card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit dari pasien tersebut. Sekian dari kelompok 3 tentang konsep dasar sistem dan sistem informasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.